Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengganti timer kulkas 2 pintu. Sebelum saya memberikan tutorialnya atau memberikan penjelasannya, saya minta supportnya kepada Anda semua supaya channel saya semakin berkembang dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Jadi bagi yang belum tekan subscribe, silahkan tekan subscribe dan tekan lonceng. Oke, ditunggu tekan subscribe-nya bosku. Oke, dilanjut bosku. Sekarang saya akan memberikan tutorialnya atau memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jadi, cara mengganti timer kulkas 2 pintu. Langkah yang pertama yang harus Anda lakukan, Anda membuka penutup timernya terlebih dahulu. Jadi, posisi timernya ada yang di samping kompresor dan ada pula yang berada di dalam dekat lampu. Setelah timernya sudah Anda buka, setelah itu Anda foto posisi soket kabel timernya supaya nantinya Anda ingat di saat Anda memasang kembali soket kabel timernya. Nah, jadi seperti itu bosku. Setelah Anda foto posisi soket kabel timernya, setelah itu Anda lepas soket kabel timernya satu persatu. Setelah Anda lepas soket kabel timernya, dan setelah itu juga Anda ukur memakai multimeter atau tang ampere. Tapi seandainya Anda tidak memiliki barang yang seperti ini, tidak memiliki tang ampere atau tidak memiliki multimeter, Anda cukup memakai kabel yang seperti ini yang sudah disetting, memakai colokan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada Anda. Nah, di sini saya memiliki timer. 3 timer. Kalau timer yang seperti ini ialah timer yang 13. Sedangkan timer yang seperti ini ada timer yang 13 dan ada pula timer yang 14. Kalau untuk cara menyetingnya, timer yang seperti ini, timer yang 13, Anda menyetingnya arah ke kanan untuk mengukur timernya masih normal atau tidak. Anda putar arah ke kanan sampai terdengar bunyi yang pertama yang suaranya lebih kecil, itu posisi defrost di pin nomor 2. Anda perlahan-lahan untuk memutarnya. Kalau timer kulkas Anda yang modelnya seperti ini timer yang 13. Anda putar perlahan-lahan sampai terdengar bunyi yang pertama yang suaranya lebih kecil. Saya akan memutarnya perlahan-lahan. Oke, ini suara bunyi yang pertama. Kalau Anda putar lagi sedikit, ini akan berbunyi suara yang kedua yang suaranya lebih besar, itu posisi kompresor di pin nomor 4. Oke, nah seperti ini bosku cara menyetingnya untuk mengukur timernya masih bagus atau tidak. Sedangkan untuk timer yang seperti ini ada timer yang 13 dan ada pula timer yang 14, dan cara menyetingnya ini berbeda. Cara menyetingnya dia arah ke kiri bosku, atau searah berlawanan jarum jam. Oke, saya akan memutarnya arah ke kiri sampai terdengar suara klik yang pertama yang suaranya lebih kecil, itu posisi defrost atau posisi pencairan bunga es di pin nomor 2. Sekarang saya akan memutarnya. Oke, baru saja terdengar suara klik yang pertama, itu posisi defrost di pin nomor 2 atau posisi pencairan bunga es. Kalau Anda putar lagi sedikit, ini akan berpindah ke posisi kompresor di pin nomor 4 yang suaranya lebih besar. Oke, sekarang saya akan memutarnya. Nah, baru saja terdengar suara klik yang kedua yang suaranya lebih besar. Begitupun yang seperti ini. Itu sama untuk cara menyetingnya arah ke kiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya timer kulkas Anda yang seperti ini, Anda harus memutarnya arah ke kiri yang tadi saya katakan sampai terdengar suara klik yang pertama yang suaranya lebih kecil, itu posisi defrost atau posisi pencairan bunga es di pin nomor 2. Sekarang saya akan memutarnya perlahan-lahan. Oke, sudah terdengar. Jadi di saat Anda mengukur timernya
harus posisi defrost. Jadi mengapa? Alasannya harus di posisi defrost. Kalau Anda tidak menyetingnya dalam posisi defrost, ya katakan posisi kompresor di pin nomor 4. Nah, seperti ini saya contohkan. Nah, kalau saya putar lagi dia posisi kompresor. Kalau seandainya Anda mengukur memakai tang ampere, nah sekarang saya akan mengubahnya dalam posisi 20K atau 20.000 ohm. Nah, sekarang saya akan memutarnya. Saya akan mengukurnya, mohon maaf. Nah, ini saya sudah pastikan bahwa ini adalah timer yang 13. Saya akan menghubungkan ventang ampernya di pin nomor 1 dan pin nomor 3. Nah, dia ada nilai hambatan, bosku. Nah, begitupun di pin nomor 4. Dia tetap ada hambatan. Jadi Anda harus menyetingnya dalam posisi defrost yang tadi saya katakan dari awal. Anda putar arah ke kiri sampai terdengar suara klik yang pertama, yang suaranya lebih kecil dari suara yang kedua, yang suaranya lebih besar. Anda putar perlahan-lahan. Nah, seperti ini. Ini suara klik yang pertama di posisi defrost atau posisi pencairan bunga es. Baru Anda hubungkan ventang ampernya di pin nomor 1 dan pin nomor 3. Nah, dia ada hambatan, bosku. Sekarang saya akan pindahkan ke pin nomor 4. Nah, dia tidak ada hambatan. Berarti ini adalah timer yang 13. Begitupun yang seperti ini. Saya akan contohkan lagi. Ini timer yang 14. Saya akan putar perlahan-lahan arah ke kiri sampai terdengar suara klik yang pertama. Nah, setelah itu saya akan menghubungkan ventang ampernya di pin nomor 1 dan pin nomor 3. Nah, dia tidak ada nilai hambatan, bosku. Kita pindahkan lagi ke pin nomor 4. Nah, dia ada hambatan. Berarti ini adalah timer 14. Tapi kalau seandainya Anda hubungkan timernya normal, berarti yang menyebabkan kulkas 2 pintu Anda bawahnya tidak dingin karena terjadi pengablokan es. Berarti yang rusak bukanlah timer, melainkan 3 komponen yang berada di tempat evaporatornya, seperti thermodefrost, fuse, dan heater. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau seandainya Anda tidak memiliki tang ampere atau tidak memiliki multitester, Anda cukup memakai kabel yang sudah disetting. Nah, seperti ini. Jadi Anda hubungkan dalam posisi defrost. Nah, ini baru saja posisi kompresor. Saya putar sedikit. Anda putar perlahan-lahan sampai terdengar suara klik yang pertama. Nah, setelah itu Anda hubungkan kedua kabelnya di pin nomor 1 dan pin nomor 3. Setelah itu Anda colokkan. Kalau seandainya Anda pegang timernya bergetar, berarti ini adalah timer yang 13. Tapi kalau seandainya tidak bergetar, Anda pegang, Anda pindahkan kabelnya di pin nomor 4. Nah, seperti ini. Kalau seandainya bergetar, Anda pindahkan di pin nomor 4, berarti ini adalah timer yang 14. Nah, jadi seperti itu, bosku. Akan tetapi Anda sudah menghubungkan memakai kabel atau memakai tang ampere, tidak ada nilai hambatan sama sekali, berarti timernya sudah rusak atau motor timernya sudah terbakar. Nah, jadi seperti itu. Itulah yang menyebabkan kulkas 2 pintu bawahnya tidak dingin karena terjadi pengablokan es. Jadi Anda ganti saja dengan timer yang baru. Akan tetapi Anda bingung untuk mengganti timer yang berapa, sedangkan Anda mengukurnya tidak ada nilai hambatan sama sekali. Jadi Anda coba saja memakai timer yang 13. Harus kita ketahui,
Kalau posisi timer yang 13 pada saat kompresor hidup, kalau kita pegang timernya, dia akan bergetar. Nah, Anda rasakan kalau seandainya Anda mengganti timer yang 13, kalau seandainya Anda pegang timernya bergetar, berarti timer yang tadi yang rusak adalah timer yang 13. Akan tetapi Anda sudah mengganti timer yang 13 dan Anda rasakan timernya tidak bergetar, berarti timer yang rusak tadi adalah timer yang 14. Karena timer yang 14 dia bisa bergetar apabila terjadi proses pencairan bunga es. Nah, jadi seperti itu bosku perbedaannya timer yang 13 dan timer yang 14. Nah, jadi yang tadi saya katakan dari awal, kalau seandainya Anda mengukur memakai ini, colokan bergetar timernya, berarti timernya masih bagus atau motor timernya masih bagus. Jadi yang rusak 3 komponen tadi, bisa saja fuse-nya sudah rusak, termodefrostnya atau heaternya. Untuk lebih jelasnya Anda lihat saja di playlist tentang kulkas. Nah, di situ ada tutorial yang menjelaskan tentang langkah-langkah dalam menangani atau langkah-langkah dalam memperbaiki kulkas 2 pintu yang pintu bawahnya tidak dingin karena terjadi pengeblokan es. Nah, jadi seperti itu bosku, supaya Anda bisa lebih memahaminya tentang semua itu. Nah, setelah itu Anda terap kembali timernya. Jadi Anda posisikan seperti ini, seperti tadi posisi soketnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah V nomor 1, V nomor 2, V nomor 3, dan V nomor 4. Nah, jadi seperti itu bosku. Nah, oleh karena itu yang tadi saya katakan dari awal, Anda harus foto soket kabel timernya supaya di kemudian hari Anda ingat untuk memasang kembali soket kabel timernya. Nah, jadi seperti itu bosku. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Oke. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan saja bosku. Insya Allah dengan senang hati pasti saya akan menjawabnya. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya supaya channel saya semakin berkembang dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Oke. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.